Kokesmania, kembali lagi bersama saya Izzatul Yasya di podcast Kokesma episode 3. Dan buat kamu-kamu yang baru pertama kali ngedengerin podcast ini, selamat datang. Podcast episode kali ini kita mau membahas tentang strategi dalam berbisnis. Yang dimana cara-cara dalam berbisnis ini akan dibahas secara tuntas di podcast Kokesma dan kita akan membahas tentang apa aja sih strategi yang digunakan agar bisnis kali ini berhasil. Nah, narasumber kita kali ini atau tamu untuk memberikan ide-ide dalam berbisnis ini ada Bang Idam. Hai Bang Idam. Halo, nama saya Idam. Apa lagi nih? Halo, siapa namanya? Izzatul Yasya ya? Oke. Iya Bang, panggil Yasya aja Bang. Iya. Apa? Iya, panggilan Yasya aja Bang. Oh iya sih, oke. Salam kenal semuanya, Kokesmania. Iya. Halo, aku demisioner loh. Iya udah. Terus. Ya. Nah Bang, kabarnya gimana nih? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Gak kena COVID kan? Apa? Gak kena COVID kan? Oh, udah alumni. Ya udah aman-aman. Soalnya di bulan aman Desember. Dong, ya, sekarang udah aman. Iya. Nah, kira-kira kesibukan Bang Idam saat ini apa nih, Bang? Ya, apa ya? Bingung aku juga ngejelasinnya. Tapi yang pasti aku sekarang lagi ngurus bisnis, beberapa bisnis. Dan juga, apa ya, mungkin, ya begitu aja. Kadang di rumah, kadang di tempat kerjaan. Di mana-mana aja sih. Kadang ya. Karena bisnisnya di rumah aja sih. Iya ya, karena bisnis di rumah aja sih. Karena bingung juga sih kalau ini juga paling ngasih tahu karyawan atau gimana, paling juga gitu aja sih. Paling bikin strategi-strategi aja sih. Iya, keren sih itu udah sampai punya karyawan ya. Iya. Ini dong Bang, boleh dong ceritain pengalaman bisnis Bang Idam bisa maju gitu bisnisnya sampai saat ini. Waduh, bilang maju takut juga ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah lah, alhamdulillah aja kalau selama ini bisa, intinya masih bisa mempekerjakan orang lah, istilahnya. Selama masa pandemi begini, kan bener-bener kayak, survive-nya itu bener-bener lah ya. Nggak kayak tahun-tahun kemarin. Bisnisnya, alhamdulillah, tahun-tahun kemarin sih lancar, tapi karena dihantam pandemi ini sempat goyang juga, tapi alhamdulillah bisa struggle lah, bisa balik lagi lah ke ini ya strateginya. Mungkin pertama alhamdulillahnya udah punya konsumen tetap. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan konsumen itu udah ada sih. Terus yang kedua mungkin lebih kreatif aja sih. Kreatifnya itu ya mungkin sosial medianya bener-bener sekarang udah zamannya konten sih ya, di apapun bisnisnya semuanya wajib pakai konten gak sih? Iya, TikTok Bang, banyak banget sih itu. Itu TikTok for bisnis, apalagi sekarang ada yang namanya Reels di Instagram kan. Iya. Nah, itu manfaatin banget karena semua orang masih sekarang abang lihat kan abang pakai 2, TikTok sama Reels ya. Itu Reels itu nggak, kalau TikTok paling ya untuk pemula sih viewersnya masih di bawah 100, tapi kalau Reels tuh mungkin karena algoritmanya Instagram kali ya. Jadi dia dibuat kita ngupload apapun video di Reels itu bisa di atas 100.000 viewersnya, bisa di atas 2.000, komen juga bisa banyak gitu loh. Dari algoritma sendiri sih. Berarti banyak ya. Mending di Reels. Ya, lumayan. Karena mungkin karena yang abang lihat ya, dari pengalaman sih Reels itu kayak semacam terobosan baru Instagram sih. Jadi ketika kita ngupload apapun di Reels itu kayak engagement kita gitu. Itu naik gitu loh. Iya, ngebantu juga. Ya itu survive-nya begitu sih. Kayak lebih kayak kemarin kan abang kan ada 3 ya bidang bisnisnya. Yang pertama fashion, terutama abang fashion sih. Terus yang kedua tuh makanan, dimsum. Terus yang ketiga tuh kos-kosan. Wah, kos-kosan.
Ya, kos-kosan. Nah, ini ada 3 cabang abang nih. Maksudnya, tapi alhamdulillah semuanya masih bisa bertahan. Kenapa ya? Mungkin itu dari bagaimana caranya survive aja sih ya. Contohnya itu kayak promosi di sosial media, terus kayak apa ya? Relasi dijaga. Relasi itu kayak teman-teman kita atau karena dalam bisnis itu relasi itu sangat penting sih. Makanya ketika abang saranin nih kalau abang ngumpul sama anak-anak Kesma atau ceritalah, kalian tuh aktif organisasi wajib. Terus kalian tuh keluar. Setelah itu kan kalian tuh kan ada tingkatan nasional. Misalnya di Kokesma ini ada AKM ya dulu tuh. AKM terus ada Jambore Koperasi Nasional kan. Iya. Nah begitu maksudnya itu tuh salah abang bukan hanya ikut-ikutan tapi kalian tuh bener-bener loh. Misalkan kalian ke tingkat nasional nih. Iya. Nah, minta nomor mereka, minta ini takutnya dari situ apa ya? Banyak kenalan lah ya. Banyak kenalan terus dapat relasinya. Ya contohnya kayak abang sekarang nih. Alhamdulillah dari salah satu apa ya? Dulu pas abang ikut Jambore Kopma Nasional dulu di UNS Solo. Itu abang sekarang dapat partner bisnis. Dapat kayak apa ya? Kayak dapat partner bisnis yang dia tuh emang ahli dalam marketing gitu. Sampai sekarang kalian tahu sepatu ini gak apa ya namanya? Yang terkenal tuh Kompas. Kayak tahu deh. Tahu sepatu Kompas kan? Ya yang viral itulah istilahnya. Itu dia salah satu tim marketingnya sekarang. Makanya abang kayak apa ya? Kalau nanya-nanya, bro apa sih yang viral sekarang? Apa yang bisa naikin produk gua nih? Ya nanti apa namanya dikasih tahu gini bener juga gitu loh. Tahu pemasarannya lah ya bang ya. Pemasarannya makanya dari situ sih. Dari situ yang pertama mungkin jaga relasi sih ketika begini ya. Yang apa ini menurut abang ya, bukan menurut siapa-siapa ya. Jaga relasi, terus jaga loyalitas konsumen, terus jaga attitude. Jaga attitude. Iya itu penting banget sih ya. Ya attitude dalam bisnis atau dalam apapun sih terutama. Attitude itu penting karena konsumen itu melihat kita attitude kita, bagaimana kita cara melayani konsumen, bagaimana cara kita menjaga relasi, bagaimana kita berbicara gitu loh. Makanya hati-hati banget ketika dalam berbisnis itu sekarang zamannya sosmed ya. Jadi ketika apa ya? Bisnis itu hati-hati banget bisa dinaikin seketika, bisa dijatuhin seketika. Banyak kan tergantung. Iya, banyak ketika kita ada apa ya? Ada yang mengecewakan konsumen, dia bikin review jelek, misalkan dia punya takutnya kita kan nggak tahu nih apa konsumen kita siapa, takutnya dia punya followers 100.000, takutnya dia wartawan bisa jelekin kita bisnis kita kan, bisa aja gitu. Makanya attitude dalam bisnis itu benar-benar harus dijaga sih gitu. Iya benar. Ya itu loh. Terus apalagi nih? Aduh abang ngomongnya kecepatan nggak sih? Enggak. Aman ya. Emang abang kalau ngomong gini nih, kalau ngomongin bisnis nih. Sorry ya. Iya, semangat banget pokoknya. Semangat banget lah ya. Ya biar biar yang lain juga termotivasi lah. Banyak kok angkatan abang yang bisnis juga. Nggak hanya abang, ada abang Kudus juga dulu tuh. Mantan ketua Kokesma tahun 2016-2017 juga dia. Jadi kalau bisnisnya dalam bidang pertanian tuh dia jago tuh. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi nih motivasi. Nah, motivasi apa sih yang buat Bang Idam bertahan sampai sekarang ini? Lebih kayak BU sih, butuh uang. Semua orang juga butuh uang. Iya, makanya realistis aja sih motivasinya ya mungkin pertama ya BU. Abang tuh bener-bener gimana sih caranya? Kalau abang ya realistis aja, gimana caranya? Yang pertama kaya aja, gimana caranya kaya. Terus yang kedua gimana caranya kita bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih mungkin apa ya? Yang nggak tahu ini pendapat abang ya. Karena setiap pendapat orang pribadi. Ya pendapat pribadi ya, jangan di ini ya, jangan di. Tapi menurut abang kalau kenapa orang ketika BU itu akan lebih kreatif? Karena mereka mikir, oh, gue nih butuh uang nih, gue harus kayak gimana ya? Gue harus kayak gimana? Gue harus gini. Jadi orang juga lebih kreatif gitu. Terus ya tapi orang juga harus semangat dong, nggak bisa hanya tiduran, nggak hanya bisa
ini tanpa to do something gitu, hanya mau melakukan sesuatu. Makanya ketika abang ngerasa banget ketika dulu alhamdulillahnya ikut Kokesma gitu. Dulu punya senior yang benar-benar ngebimbing, terus punya teman-teman yang semangatnya, daya juangnya tinggi, orang-orangnya ambisi semua. Jadi sampai sekarang juga kerasa gitu loh. Gimana caranya belajar berorganisasi gitu. Dulu kan kalau kita di setiap organisasi pasti ada di setiap awal tahun itu kita ada apa sih namanya? Kalau jadwal acara tuh lupa namanya. RAB ya? Aku juga lupa. Planning buat kegiatan selanjutnya gitu. Nanti gak ada target. Misalkan bulan ini kita harus ngerjain apa, bulan ini harus ada apa gitu. Nah begitu, abang juga sekarang kayak setiap bisnis itu kayak gitu juga. Misalkan bulan ini kita mau ngadain promosi apa, bulan depan ngadain giveaway apa. Jadi kayak ke jadwal gitu loh. Jadi bisnisnya itu tetap berlanjut gitu loh. Maksudnya biar bisnisnya itu tetap jalan terus gitu. Ya begitu sih. Nah dari situ sih motivasinya mungkin ya itu yang pertama pengen BUBU, maksudnya pengen kaya, abang pengen kaya di usia muda, jadi ketika tua nyantai aja gitu loh. Duduk leha ya bang. Iya bener, makanya pensiunan muda, tapi emang ya kayak gitu abang, ya maksudnya ya uangnya juga nggak bisa sembarangan, abang investasi juga di reksadana, di emas dan lain-lain gitu. Jadi biar cepet kaya aja abang tuh mikirnya. Terus yang kedua itu takutnya mungkin, apa? Enggak, takutnya ini uang gue kemana gitu kan. Nah iya. Kalau ini kan kelihatan uangnya buat invest. Iya benar-benar. Abang juga ya saranin, maksudnya ketika kalian kuliah nanti sedikit demi sedikit ya investasi juga yang pertama. Terus kayak yang kedua mungkin cari duit sampingannya ya bisnis kecil-kecilan dulu. Abang juga di bisnis kecil-kecilnya ya itu dagang sepatu dulu tuh, reseller sepatu. Tapi sampai sekarang ini masih ada sih Densus, tapi dipegang sama orang lain. Ada namanya nama Instagramnya dulu abang reseller aja, nyari supplier gitu satu-satu mana yang cocok. Alhamdulillah ada yang cocok jadi reseller dulu tuh, punya uang sampingnya dari situ. Makanya ketika lulus ini ngebut banget abang nyari pendapatan. Begitulah. Terus apa lagi nih? Udah sih bang, dari kayak cerita ini kan komplit banget ya bang, perjalanan dalam membangun bisnis sampai bisa sampai saat ini gitu. Banyak lika-liku juga gitu kan ya. Yeah. Nah sekarang nih bang, aku mau nanya kayak gimana cara strategi Bang Idam dalam membangun bisnis tersebut gitu, supaya teman-teman yang dengar podcast ini bisa ngikutin jejak Bang Idam gitu. Waduh, jejak saya mah banget nih. Ya pokoknya kalau untuk ini ya gimana ya? Yang pertama mungkin kalian tuh harus benar-benar cari link sebanyak-banyaknya. Nah dari link tersebut, misalnya link itu istilahnya relasi lah ya, relasi sebanyak-banyak. Nah dari kalau misalnya itu dari situ biasanya kalian nanti juga ada jalannya. Biasanya kalau dulu abang kayak fashion nih, ini nanti dapat distributor gitu loh. Abang kan di bidang fashion nih. Dulu waktu itu masih belum ada modal. Jadinya abang cari distributor, gue ngambil dulu deh barang lu gitu loh. Ngerti gak? Gue ngambil dulu barang lu. Dropship gitu bukan sih bang? Ya semacam dropship, tapi ini udah ada tokonya gitu loh. Maksudnya langsung jual. Tapi kalau misalkan kalian belum ada tokonya, ya kalian foto-foto aja dulu produk mereka dijual gitu loh. Dropshipper ya namanya ya. Terus ya itu nyari distributor sih ketika bisnis itu benar-benar kalian tuh harus bikin. Kalau abang sih yang pertama RAB sih. RAB benar-benar apa yang dibutuhin. Terus habis itu nyari distributor. Kalau distributornya udah enak gitu loh. Misalkan nggak harus pakai modal gede gitu loh untuk memulai bisnis. Ya kalian enak gitu, lebih enak gitu. Misalkan distributor itu ngasih waktu biasanya 3 bulan. Ya udah dari 3 bulan itu kita jual barangnya. Kalau misalkan ini nanti kita udah selesai kita bayar gitu. Itu kan tanpa modal kan istilahnya. Iya, benar. Makanya ketika ini kalian banyak riset aja, banyak riset produk gitu loh. Produk apa sih yang cocok buat gua jualan, buat cocok buat gua bisa jalan gitu loh. Gitu. Terus apa lagi ya? Intinya mah cari-cari lah ya bang ya. Ya cari-cari lah. Terus yang kedua mungkin riset pasar ya, riset pasar tuh. Jadi
kalian tuh target marketnya siapa nanti. Misalkan contohnya apa ya? Kayak dimsum abang apa? Yang dimsum deh apa ya? Udah dimsum aja deh. Kayak dimsum abang nih. Nih dimsum ini target marketnya anak muda nih dari umur 10 tahun sampai 35. 35 masih bisa sih 35. Nah, kalian tuh kalau misalkan di promosi di Instagram itu tuh kan ada kayak ada target market kan? Iya, ada. Nah, ada target market. Nah, misalkan eh, target market kalian ya itu dari 18 sampai 35 tahun. Terus riset juga, riset kontennya. Riset kontennya apa nih yang cocok untuk mereka? Misalkan promosinya, misalkan buy one get one ketika grand opening atau enggak apa ya? Diskon. Ya, diskon atau enggak beli 10 buat nyumbang apa gitu buat sedekah. Itu kan salah satu strategi kan. Iya. Nah, makanya kalian benar-benar harus riset pasar sih nanti. Jadi ketika itu promosi juga jadi enak gitu. Terus beda-beda juga sosmed itu kan nggak semuanya orang main TikTok, nggak semuanya orang main IG, nggak semuanya orang main Facebook. Nah, kalau contoh kayak fashion abang fashion ini main di target orang tua. Ibu-ibu ya. Iya, bapak ya ibu-ibu. Ya, Iya, kayak ibu-ibu, riset bapak. apa? Kenapa abang milih produk yang bapak ibu-ibu? Mungkin kalau abang sih berpikirnya bukan karena apa ya, mereka tuh kayak banyak duit aja gitu loh dibandingkan anak muda. Lebih Kalau berpenghasilan belanja, lah. iya penghasilannya udah lama gitu. Kalau belanja tuh bisa sekaligus, bisa banyak gitu, bisa sampai 1 juta, 2 juta gitu loh. Kayak kalau anak muda paling cuma beli 1, 2. Kalau abang berpikir gitu ya, itu mah kan Iya. macam-macam sih berpikirnya. Kalau abang sih begitu. Makanya abang Tergantung setiap orang lah ya. iya, beda orang. Teman juga abang juga punya teman, ada namanya brand Gojek, ada di Serang terkenal banget ya. Itu dia targetnya anak muda. Offsetnya gue udah miliaran dia tuh. Makanya tergantung target market sendiri-sendiri kan. Target siapa yang dituju lah ya Iya intinya. begitu. Kalau mungkin kalau abang karena abang dapat produknya distributornya orang tua dan juga kayak lebih rasional untuk sehari-hari ada gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih ya, Bang. Apa? Tips-tips dalam membangun bisnis. Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu buat mulai suatu bisnis? Apa cara membangun bisnis ya? Iya, cara membangun bisnis kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan? Tips-tips. Tadi yang kata apa? Cara membangun bisnis ya? Ya mungkin kalau kita berbicara kalau ada modal ya. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran dah. Nah, kalau berbicara kita berbicara dua ya. Berbicara pakai modal sama tanpa modal ya. Iya. Mungkin kalau berbicara dari pakai modal, kalau kita lihat dulu modal kita ada berapa nih. Tapi terus sesuaikan kita riset produk. Misalkan kita jago dalam hal makanan. Ya, kalian riset makanan nih yang cocok buat yang buat dijual untuk bisa cepat besar tuh apa gitu. Apalagi zamannya pandemi begini kan. Terus Iya. Ya kalian bener-bener kalau misalkan makanan nih, kalian bikin makanan yang terbaik menurut kalian. Jadi bisa untuk dijual gitu. Jangan setengah ketika kalian udah jualan tapi masih riset produk itu masih setengah. Jadinya nanti ke konsumen juga nggak bakal ada namanya repeat order gitu loh istilahnya kan. Iya. Terus yang kedua mungkin promosi sih. Promosi. Nah, kalian tuh tentuin target market kalian siapa. Jadi ketika itu kalian tuh bisa kontennya apa aja yang pas buat itu. Misalkan kalau misalkan targetnya anak muda, ya kalian main di TikTok, main di Instagram. Tapi kalau misalkan kalian targetnya orang tua, ya mainnya di Facebook atau enggak di Instagram masih bisa, Facebook sama Instagram. Kayaknya kalau orang tua tuh jarang banget ada di TikTok gitu loh. Kalau kalian bikin konten di TikTok malah aneh gitu. Target orang tua tapi malah aneh kan. Iya. Terus apa lagi? Instagram, Facebook biasanya Bang orang tua. Iya, orang tua Facebook kan, lebih banyak Facebook. Nah, terus ya kalian terus kalau abang ya, kalau udah strategi udah jarak jauh, itu tentuin kalian budget
untuk marketingnya berapa. Misalkan kalau budget kalian cuma 100.000 atau 50.000 per hari, ya ituin. Terus jangan lupa juga untuk kalau jual produk ya di marketplace. Misalkan Oh iya, tapi apaan? enggak Bang. Terus ya apa ya? Apalagi ya menurut abang ya? Ya itu jualan kalian di marketplace. Kalau kalian produknya fashion atau enggak makanan tapi yang bisa dikirim jauh gitu loh. Ya itu marketplace itu salah satu opsi terbaik gitu loh. Sekarang kenapa orang tuh lebih percaya berjualan di marketplace dibandingkan kita di Instagram gitu loh. Jadi tetap kontennya itu tetap di Instagram, tapi nanti kita arahin penjualan kita ke marketplace. Nah dari situ kalian tuh kayak misalkan di Shopee atau di mana gitu. Kalau kalian dikasih bintang 5, nanti kita kasih bonus apa gitu. Misalkan potongan diskon 10.000 atau ini. Nah itu kan salah satu strategi kan. Iya. Terus apalagi ya? Oh ya, penting juga partner bisnis. Tapi kalau kalian orangnya suka sendiri ya silahkan gitu loh. Tapi kalau saran abang, carilah partner bisnis yang satu visi misi sama kalian. Nggak hanya satu visi misi sih, kayak masuk idenya tuh bagus gitu loh. Jadi kalau terus saran abang tuh kalau misalkan bisnis itu nggak boleh lebih dari 2 partner bisnisnya berdua. Tapi kalau misalkan rekan kerja boleh aja lebih dari 2 gitu. Tapi kalau untuk partner gitu yang punya modal dan juga menentukan kayak kebijakan, jangan lebih dari 2 karena pengalaman sih ya. Karena kan dalam realnya uang itu kan sangat sensitif kan. Iya, sensitif banget. Sensitif banget. Makanya ketika kalian berbisnis gitu loh, diusahakan cuma berdua ya, saran abang sih ya. Cuman kan itu mah terserah kalian. Ya itu kalau mau partner bisnis ya. Tapi kalau lebih baik kalau koperasi nggak apa-apa, malah koperasi lebih enak gitu. Itu kan tergantung ini ya. Kalau pandangan untuk berbisnis sendiri, jangan partner lebih dari 2 karena itu tuh lebih enak aja gitu, saling bertukar pikirannya. Terus tapi kalian tuh kalau berbisnis harus ada MOU. Karena apa tuh Bang? MOU itu kayak apa ya? Aduh, singkatan MOU itu apa sih? Itu Memorandum of Understanding, kayak perjanjian di atas nota kesepakatan lah, nota kesepahaman. Misalkan kalian tuh harus nggak boleh gini, harus gini, nanti pembagian penjualannya begini, nanti kalian tanda tangan di atas materai. Biasa gitu MOU tuh. Kalau abang ya? Iya. Biar nggak semena-mena lah ya Bang ya. Iya, benar-benar. Karena kalau meskipun kalian sahabat deket, teman deket, apalagi kalau misalkan orang tua sama anak gitu, itu harus ada MOU. Karena ketika kita berbisnis itu hal yang berbeda loh. Makanya hati-hati banget berbisnis dengan teman atau sahabat. Itu makanya harus ada MOU, harus ada kejelasan gitu loh. Misalkan ya pembagian dananya, pembagian buat karyawan yang beda-beda kan kebijakannya. Makanya harus ada hitam di atas putih lah istilahnya dalam bahasa sehari-hari itu. Itu. Ya mungkin itu sih. Udah berapa tuh Bang ngasih tipsnya? 3 ya? 4? Pokoknya itulah. Iya. Ya, udah banyak sih. Iya. Ini Bang, aku mau cerita juga. Ada temennya kakakku, dia juga kayak abang gitu kan, partner. Nah dia kayaknya nggak ada kertas hitam di atas putih gitu. Nah dia kan beli mobil sama motor gitu ya. Nah mobilnya itu atas nama temennya. Nah temen yang satunya lagi mau pakai apa-apa tuh nggak boleh Bang, masa. Nah itu yang ditakutin. Makanya itu takutnya kayak gitu. Terus dijual. Terus mobilnya tuh mau dijual bagi 2 gitu, yang satunya tuh nggak mau gitu karena udah atas nama dia gitu. Waduh, bahaya itu banget. Bahaya banget ya Bang. Bahaya banget sih. Makanya itu mobilnya itu buat bisnis atau buat pribadi? Buat bisnis berdua ceritanya, motor juga tuh Bang. Tapi atas karena si KTP temen yang satunya lagi itu karena dompetnya waktu hilang, akhirnya jadi atas nama temennya gitu Bang. Waduh. Nah temennya yang satu nggak mau diapa-apain gitu, dijual bagi 2 gitu. Enggak mau kayak gitu. Kok gitu sih? Wah itu sih kalau misalkan pentingnya ada MOU itu ketika lagi kayak gitu. Apalagi jual beli kan, MOU juga kan
nggak hanya di bisnis sih, di jual beli juga begitu, hati-hati. Kenapa? Karena kalau Iya. misalkan kayak tahu kejadian kayak gitu, itu bisa dituntut ke hukum gitu loh. Jadi kita bisa menang juga gitu loh. Jadi Iya, tidak ada dituntut nanti. sih. Nah, makanya dalam memilih partner, nanti kita ngobrol lagi dah memilih partner bisnis yang baik menurut abang ya. Iya, Jangan sekarang deh, sekarang di mengobrol awal. masalah strategi aja dulu kali ya. Iya. Terus nanya apa lagi nih? Aduh, abang jadi cerita curhat juga sih ini kayaknya. Lebih ke curhat sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Bang. Iya. Udah nih, Bang, tips-tipsnya. Ya udah, paling itu aja Aja. sih. Ya yang mungkin pasti sih kalau abang sih ya, maksudnya ya kalau bisnis begitu. Tapi kalau misalkan kalian kan koperasi itu lebih enak sih sebenarnya kalau koperasi itu. Kenapa? Kalau koperasi itu kan ada namanya simpanan wajib sama simpanan apa? Lupa bang satu lagi. Simpanan wajib sama Pokok. simpanan pokok ya. Nah, Iya, dari simpanan wajib yang setiap bulan tuh apa simpanan wajib ya? iya. Tiap Nah, bulan. simpanan ya itu makanya kan sekarang kita punya aset. Masih ada gak kantin? Masih. Nah, ya itu sebenarnya kalau misalkan di luar itu, kalau misalkan kalian punya, ini kan untuk Kokesma kan hanya apa namanya, nggak apa-apa lah. Ini kayak cara pembelajaran nanti buat kedepannya sih. Kalian kan sekarang punya, Tapi nggak tahu sih, Bang, di kampus baru ini kita dapat apa enggak tuh. oh gitu. Iya, buat ruko-rukonya. Ya udah semoga dapat deh. Nanti kalau Iya, misalkan apa-apa hubungin alumni aja nggak apa-apa. iya. Nanti ada campur tangan alumni juga kok biasanya juga. Oke deh. Terus apa lagi ya? Oh iya, ya itu. Mungkin kalau misalkan koperasi ya lebih enak sebenarnya. Kalau misalkan untuk realnya ya. Kenapa abang bilang Iya. enak tuh? Ketika kita punya masa enak, punya masa banyak. Bisnis itu lebih gampang. Ketika kita punya modal banyak, apa sih yang enggak buat bisnis gitu ya guys sih? Nah, contohnya Iya. itu Kokesma kan punya masa. Nah, itu kalian ya gimana caranya kan setiap bulan tuh ada simpanan wajib kan. Nah, gimana caranya Iya. mengelola dari uang itu buat menjadi suatu bisnis yang benar-benar selain kantin ya. Kayak misalkan sekarang apa tuh thrift shop atau apa ya. Banyak lah kalian juga bikin aja. Itu masih terserah bisnis kalian aja sih, terserah role model bisnis kalian bagusnya gimana. Terus apalagi ya. Dulu tuh abang pas zaman angkatan abang tuh pengen bikin kos-kosan cuman kayaknya terlalu gimana gitu makanya kita nggak jadi ya terserah sih maksudnya kayak contoh di sini sih kayak contoh yang abang ikutin sekarang kita tuh apa kan abang lanjutin sih maksudnya abang kan dulu koperasi juga kan Kokesma gitu setelah lulus Iya. sekarang abang nggak hanya bisnis sekarang abang juga tetap ikut koperasi sekarang ada namanya koperasi masyarakat nah itu tuh kalau koperasi masyarakat kayak kalian juga usaha tapi lebih besar kayak misalkan kita franchise Alfamart terus punya pom bensin jadi ketika kita RAT rapat anggota tahunan kita dapat banyak gitu loh makanya Iya. kalian ketika kuliah ini ya fokusin aja dulu aktif di Kokesma ini jadi ketika lulus juga jadi nggak hanya buta gitu masalah koperasi gitu loh nanti kalian bisa ikutin koperasi-koperasi yang ada di masyarakat nanti misalkan kalian nggak hanya bisnis ya kalian usaha misalkan di mana gitu di PT biasanya di PT juga ada koperasinya nah kalian ikutin aja nanti juga kan kalian ada tambahan duit karena kalian udah ngerti prinsip-prinsip koperasi itu bagaimana ya kan Iya, iya. ya Udah kan? nih, Bang. udah Nah, makasih ya, Bang, buat tips-tipsnya sama semuanya. menit kita nih Iya. Pokoknya keren banget ya teman-teman perjalanan Bang Idam ini sampai saat ini gitu. Semoga cerita Bang Idam barusan bisa jadi inspirasi dan wawasan baru bagi teman-teman yang mau membangun bisnis. Amin. Nah, gak terasa juga kita dari tadi ngobrol-ngobrol, ya kan? Terus ini udah di akhir podcast gitu. Terima kasih buat Bang Idam. Terus juga makasih buat teman-teman yang udah mau nemenin kita sampai akhir. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Ya, bye-bye.